Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 16 Februari 2022 bersama Bapak Reynold Vincent dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, para sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, berkah dalam. Kembali saya Reynold Vincent dari Yogyakarta mengudara, menemani Anda sekalian merenungkan bacaan Injil pada hari ini. Dan saya mohon maaf karena saya akan membawakannya perlahan, karena saya saat ini baru saja dinyatakan positif dari hasil PCR, positif COVID-19. Tidak tahu varian Delta atau varian Omicron, saya tidak tahu. Karena memang sudah berapa hari ini demam, untuk menelan juga sangat sakit. Dan saat ini saya mulai kehilangan indera penciuman, sulit mencium bau apapun termasuk bau badan saya sendiri. Saya mohon maaf nggak pakai masker, semoga tidak menular ke teman-teman semuanya. Mari kita renungkan bersama bacaan Injil yang diambil dari Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi nampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice sekalian, tema kita pada hari ini cocok dengan kondisi saya. Mungkin Tuhan mengizinkan supaya terjadi seperti itu. Tema kita, maukah engkau sembuh? Kalau saya ditanya Tuhan seperti itu, jawaban saya sudah jelas. Mau. Apalagi saya sedang berjuang untuk sembuh dari penyakit IHD, Ischemic Heart Disease, penyakit jantung yang saya derita sudah berapa bulan ini, dan juga penyakit GERD yang sudah naik ke kerongkongan juga. Dua penyakit itu bikin sesak nafas, makanya di belakang saya selalu sedia oksigen. Dan saya ketika masih berjuang untuk sembuh,
memohon rahmat Tuhan untuk sembuh, datang lagi penyakit ini, COVID-19 ini. Dan memang kalau kita boleh protes, itu manusiawi, protes kepada keadaan, lebih parah lagi protes kepada Tuhan. Tapi saya memilih untuk belajar tidak bersungut-sungut, belajar bersyukur terhadap proses-proses yang terjadi ketika saya sakit ini. Betapa tidak saya bersyukur. Satu, manajemen PT Nawadata Solutions, tempat saya bekerja, luar biasa. Berapa bulan aja saya sakit ini, tetapi mereka masih mengizinkan saya menjadi karyawan. Betul-betul suatu keluarga yang penuh belas kasih, penuh cinta kasih, penuh empati. Yang kedua, saya bersyukur dalam proses penyembuhan ini, saya didampingi oleh seorang Romo Bernardus Rukianto SJ, Serikat Yesus. Beliau dosen di Sanata Dharma, Yogyakarta. Dan yang ketiga, saya bersyukur karena dalam proses penyembuhan ini ada banyak kasih Tuhan yang terjadi dari orang tua saya, dari saudari-saudara, teman-teman, handai tolan. Ya. Dan ketika proses penyembuhan ini juga, yang keempat ini, saya betul-betul merasakan pemulihan demi pemulihan terjadi. Step by step. Seperti di dalam Injil tadi, Yesus tidak instan menyembuhkan orang itu, tapi Yesus mengizinkan kesembuhan padanya secara total terjadi melalui 2 tahap. Kenapa harus bertahap? Kenapa tidak langsung saja? Karena Yesus ingin agar kita terlibat. Kita diizinkan untuk mengalami proses itu, merasakan betapa Yesus hadir dalam setiap proses, setiap hari. Di sini, kenapa orang buta itu diizinkan Tuhan Yesus 2 kali baru dia sembuh total, bisa melihat semuanya dengan jelas? Karena memang orang buta ini mungkin tidak datang dengan keinginan sendiri. Di sini dikatakan, tertulis dengan jelas bahwa di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka, maksudnya orang-orang itu memohon kepadanya, ya, supaya ia menjamah orang sakit ini. Nah, ketika kita baru pertama kali mengenal orang lain yang katanya bisa menyembuhkan, mungkin kita setengah percaya, setengah tidak. Nah, Yesus mengizinkan agar proses itu terjadi pada diri orang buta ini. Jadi, ketika pertama dia mungkin setengah percaya, setengah tidak, bisa melihat tapi belum jelas. Lalu timbul harapan, ternyata benar orang yang namanya Yesus ini, ya, Rabi, bisa menyembuhkan. Aku mau bersemangat, aku semangatlah untuk sembuh. Jadi ada keterlibatan. Lalu dia punya harapan, karena dia terlibat, dia berharap. Karena berharap maka ada keselamatan. Maka yang kedua, dia sembuh total. Saya kemarin sempat saturasi di bawah 90. Saya nggak cerita ke orang tua saya, nanti malah kaget.
Saya hanya cerita ke dokter jantung saya, di sana juga saturasi kurang dari yang diharapkan orang normal itu 95 ke atas. Dan kemudian Yesus menjamah saya, membolehkan saya. 2 hari kemudian saturasi saya sudah mulai naik. Nah, kemarin demam saya tinggi sekali. Hari ini walaupun masih demam, tapi sudah turun. Kemarin saya sesek sekali. Dada saya nyeri banget. Saya sesak napas. Ya karena saya memang punya penyakit jantung dan GERD, komorbid ya. Saya pasien COVID yang komorbid. Makanya saya bersyukur ini dipantau terus oleh Satgas COVID Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Sleman, khususnya Puskesmas Depok 2. Saya berterima kasih dan apresiasi kepada pemerintah karena terus-terusan memantau kondisi saya. Mereka menyarankan saya untuk ke IGD saja. Namun mudah-mudahan saya yakin dan percaya Tuhan Yesus akan step by step menyembuhkan saya. Saat ini saya tidak merasakan bau apapun, sulit untuk membaui apapun. Dan tenggorokan saya juga sangat sakit. Tetapi step by step saya rasakan di dalam sakit-sakit saya ini Tuhan menjamah. Bersyukur lagi. Tuhan menurunkan demamnya, bersyukur lagi. Saya saya masukkan obat isosorbit, mungkin yang penyakit jantung tahu isosorbit itu apa, yang di bawah lidah ketika nyeri hebat. Saya bersyukur masih ada obat itu. Saya masukkan bawah lidah, berapa detik hilang. Saya bersyukur masih ada oksigen. Saya bersyukur kenapa. Setiap proses itu mari kita syukuri, mari kita nikmati. Kalau memang tidak bisa dikatakan menikmati, ya nanti saya dibilang, Pak Vincent tuh bagaimana sih? Masa sakit dinikmati? Maksud saya kalau memang kita tidak bisa mensyukuri itu, berlatihlah terlebih dahulu dengan menyadari step by step yang Tuhan adakan pada kita, sehingga iman kita bertumbuh seperti dalam bacaan Injil hari ini. Dan ketika Yesus bertanya pada kita semua, maukah engkau sembuh? Maka jawaban kita mantap, mau Tuhan. Nah kalau kita menjawab mau Tuhan, kita perlu menyadari konsekuensinya. Konsekuensinya kalau kita jawab mau sembuh, maka kita harus mau mensyukuri setiap proses kesembuhan yang terjadi sedikit demi sedikit. Kesembuhan itu ada yang lama, 10 tahun, 15 tahun, ada yang sebulan, 2 bulan. Mari kita nikmati itu. Semuanya proses. Supaya kita terlibat aktif di dalam menyambut keselamatan yang datang dari Allah. Jangan sampai karena kita sakit lama, sakit kita banyak, kita mengeluh terus-terusan, kita protes, Tuhan, saya sudah melayani Engkau di gereja, sudah sudah tugas tata laksana, sudah ini, sudah itu, ke panti asuhan, kok tetap sakit juga. Pikiran-pikiran atau perkataan seperti itu adalah celah bagi iblis masuk merebut kita dari Allah. Hati-hati. Saudari dan saudara, umur tidak ada yang tahu. Mari berhati-hati, berjaga-jaga mulai dari sekarang. Jangan biarkan iblis merebut kita dari genggaman Allah. Mereka masuk, mereka ketawa riang gembira kalau kita
bersungut-sungut atas sakit penyakit kita. Tapi kalau kita bersyukur, mensyukuri prosesnya, step by step itu tadi, maka kita akan dengan siap menjawab mau Tuhan ketika ditanya, maukah engkau sembuh? Tuhan Yesus memberkati selalu untuk selamanya. Tetap jaga protokol kesehatan. COVID itu nyata. Jangan lengah. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 16 Februari 2022. Terima kasih kepada Bapak Reno Vincent untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.